Oke, halo guys, gue mau jelasin bahwa untuk perekaman video ini sebelum WFH dan sebelum adanya anjuran dari pemerintah untuk kita stay di rumah. Semoga apa yang sedang kita alami cepat selesai, stay safe and healthy, so enjoy this video. Iya, oke guys, balik lagi bersama kita di Aravis Channel. Untuk kali ini gue mau ketemu sama cewek yang waktu kemarin nyeruduk dari belakang. Dan udah janjian juga buat sekarang mau ngopi guys. Ya pokoknya lihat nanti aja. Nuhun pak. Ya paling nanti kita ngobrol-ngobrol aja ya. Kebetulan juga gue udah chatan sama dia sebelumnya. Dan waktu itu karena sempat lupa nanya guys waktu kejadian, karena jujur banget gue gemeter gitu. Nope. Ya meskipun dia yang nabrak tapi gue yang gemeter. Andai gila malunya tuh pas minta nomor gitu, saking malunya sampai lupa nanya nama. Andai kalau nomor minta nama nggak dipinta gitu. Aduh parah. Alhamdulillah di chat udah ngasih tahu namanya gitu guys. Kayaknya kita ngisi bensin dulu guys, karena ini udah habis ya, udah kedip-kedip tuh, mungkin kelihatan ya. Kita geber aja, takut dia nyampe duluan guys, mending kita yang nyampe duluan. Nope. Andai gila mau ke kanan salah jalur, jadi jauh andai. Oke guys, kita geber aja lewat sini. Kita ke kanan guys. Nah udah kedip-kedipan ya. Ini juga alhamdulillah ya, berkat, bukan alhamdulillah sih ya, bisa ketemu gini karena ada insiden itu tadi guys. Kebetulan bisa ketemu juga. Aduh cuacanya cukup lumayan mendung tapi mudah-mudahan gak hujan ya, amin. Gila jalannya, mudah-mudahan gak terlalu macet guys. Gila, agak sedikit ramai guys jalannya. Waduh, pada ngelawan arus Kita isi dulu guys, isi 50.000 aja. Masih ada meskipun udah kedap-kedip juga. Kayaknya cadangan bahan bakarnya banyak kan. 50 teh. Ya makasih. Nambah 1, 2, 3, 4 titik guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gas lagi. Jangan dulu hujan. Wah kayaknya di sana hujan Aduh gila bener Di sini enggak hujan, di depan hujan.
Wah, nyamperin hujan guys. Kita lewat jalan pintas aja guys. Soalnya di sana hujan gila. Di yang tadi enggak. Di sana hujan di depan. Gede banget lihat. Lewat sini aja deh. Bukan apa-apa guys. Ini kalau hujan, aduh, ceret ke baju andai. Wow. Oh, no, jangan dulu. Gue gak bawa jas hujan. Basah, aduh. Ya, ini motornya guys yang gue pakai RR Mono. Mudah-mudahan hujannya cepet reda. Gak enak udah janjian. Oke guys, nanti kita lanjut lagi aja pas di perjalanan ya. Kita udahin dulu aja videonya. Yuk, bye-bye. Oke, untuk kali ini kita udah ketemu bareng sama Teteh Wulan yang kemarin nabrak. Ya sekarang kita posisinya lagi di kedai Siswargi gitu ya. Kebetulan sekalian ngopi juga. Kita sekalian langsung aja ya ngobrol-ngobrol sama Teteh Wulan. Karena sebelumnya juga gue udah chat di WhatsApp buat tanya-tanya langsung gimana sih kejadian kemarin tuh awal mulanya tuh kayak gimana gitu bisa sampai kayak gitu dan alhamdulillah bisa sampai ketemu nggak sengaja banget gitu ya. Pokoknya ini lanjutan dari konten sebelumnya ya, buat kalian yang belum tahu kontennya yang mana sih. Nah, kalian bisa lihat nanti di atas ini. Gila. Wah, kacau ya. Tar kita ke pinggir dulu, guys. Iya. Enggak sih, nggak apa-apa dah. Soalnya kenanya cuman ban aja sih. Ini mobil Teteh gimana? Aman depannya? Dan itu emang gue ngevlog biasa. Lagi bahas tentang pemakaian RR Mono selama 5 tahun gitu. Alhamdulillah bisa ketemu juga, bisa ngadain janji juga gitu buat ketemuan. Ya pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol langsung aja nanti sama Wulan kayak gimana gitu ya. Nah, berhubung ini makanannya udah ada, takut keburu panas, keburu dingin. Nah, berhubung makanannya nanti takut keburu dingin, kita mending makan dulu aja deh ya. Pokoknya ikutin terus vlog kita. Yuk. Alhamdulillah kita udah selesai makannya guys, dan sekarang kita lanjut aja ke topik pembahasan ya, gimana awal cerita bisa ketemu sama Teh Wulan, apa yang waktu itu dialami sama Teh Wulan sampai nabrak ke gue gitu ya. Kita kenalan dulu karena mungkin teman-teman belum tahu nama Teteh siapa. Halo guys, aku Wulan. Salam kenal. Nah, tapi guys namanya ini Teh Wulan ya, sampai bisa ketemu sekarang tuh karena memang sebelumnya juga chatan. Beberapa hari setelah chatan itu kita ngadain jadwal buat yaudah ketemuan langsung gitu ya, sekalian juga di vlogin lagi aja gitu buat ketemuan sama Teh Wulannya. Siapa tahu kan ada yang pengen tahu kemarin tuh kejadiannya kayak gimana sih, dan ya gue juga daripada nanya di chat ya udahlah mending ketemu aja gitu, sekalian ngobrol juga gitu ya, sekalian ngobrol santuy gitu guys. Teh Wulan ini udah kenalin dirinya, namanya Teh Wulan. Teteh punya IG? Punya. Apa Teh IG-nya? Yang pengen lihat-lihat IG-nya Teh Wulan boleh? @wulanmutiara double A belakangnya. Ya, siap. Nanti ada di bawah ya guys ya, yang pengen tahu IG-nya Teh Wulan. Ini Teh langsung aja ke pertanyaannya. Kemarin tuh Teteh gimana ceritanya bisa sampai nabrak saya gitu dari belakang? Coba Teh ceritain. Jadi kan kemarin mau nyebrang. Nah, terus pas mau nyebrang itu tuh emang sih kayak akunya kaget gitu, terus ya ngerem mendadak aja gitu, jadi yang kaget gitu. Dan ternyata pas aku udah rem mendadak tuh ternyata udah kena gitu, jadi aku telat ngeremnya gitu. Nah itu guys, Teteh pakai mobil kupling. Iya. Nah, berarti bener guys, dugaan gue si Teteh ini pakai mobil kupling ternyata, dan memang dia telat ngerem. Jadi memang nyenggolnya tuh nggak kenceng sih, cukup pelan aja gitu. Karena untung kanannya ke bagian belakang ban motor gue gitu, jadi nggak terlalu parah gitu ya, karena nyenggolnya tuh dikit banget, cuman ya gue sampai mati aja gitu si mesin motornya. Dan gue juga langsung ke pinggir dari itu, dan kirain gue pertama kan nggak tahu nih ini cewek atau cowok gitu yang bawanya gitu kan. Udah kirain tuh yang bawa mobil nggak bakalan berhenti guys, ternyata si
si tetehnya berhenti, dan ketika berhenti langsung minta maaf gitu ya. Padahal mah kalau gue pribadi gitu ya, ya yang kena sih cuman ban aja gitu, tapi si tetehnya baik banget, udah langsung turun terus minta maaf juga gitu ya. Tapi awalnya tuh mau marah, cuman karena yang keluar perempuan, aduh nggak jadi deh gitu kan. Gua buang. Astagfirullahaladzim. Di situ gue sedikit agak modus, gue minta nomornya Teh Wulan. Ya iseng aja gitu, karena kejadian itu gue alasan buat minta nomor Teh Wulan gara-gara dia nabrak, terus gue nggak marah, dan ya gue sengaja buat minta nomor dia gitu, nyekil dikit lah. Dan alhamdulillah Teh Wulan ngasih nomornya guys, dan ya berkat ngasih nomor itu kita bisa chatan dan bisa ketemu lagi sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan lagi Teh Wulan masih jomblo? Alhamdulillah. Alhamdulillah guys, masih jomblo guys. Udah jomblo, alhamdulillah lagi ya. Teteh kerja di mana sekarang? Di XX1. Karena kemarin ada yang ngomen di komentar YouTube, langsung aja Kang datang ke XX1 Buah Batu. Wah, kata gue pribadi kan, lah ini orang tahu dari mana gitu. Mungkin ya kenal juga sama si tetehnya, tapi pas ditanyain yang komentar ini, oh nggak kenal katanya gitu ya. Ya mungkin itu emang orang yang sering lihat Teh Wulan pas lagi kerja di sana mungkin ya. Oke, Teh Wulan tadi udah bilang dia jomblo. Udah berapa lama Teh kerja di XX1? Udah hampir 2 tahun. Wow, udah hampir 2 tahun ya. Iya. Awal masuk XX1 dari tahun berapa? 2019. 2019? Ya sekarang kan udah 2020, jadi hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Kalau 2019 ke 2020 1 tahun Teh. Oh iya ya benar ya, berarti Iya. dari 2018. Nah, dari 2018 sampai 2020 sekarang berarti udah hampir mau 2 tahun guys. Ya, cukup lumayan lama juga berarti ya di dunia perbioskopan gitu Iya Teh. iya benar. Tadi ngelantur guys jawabnya 2019 katanya Ya gitu kan. guys. Ternyata Teh Wulan ini juga jualan online shop. Nah, buat kalian yang pengen tahu online shopnya Teh Wulan apa aja sih? Nah, boleh Teh langsung aja ceritain. Siapa tahu teman-teman juga ada yang perlu atau emang nyari butuh gitu barang-barang yang dijual di online shop Teteh. Shop. Nama online shopnya Kinda Shoot, nanti ditulis di bawah ya. Nah, nanti ada di bawah ya. Iya. Kinda Shoot itu barang-barang free love, atau kalau sekarang itu lagi trennya disebut thrift shop. Jadi itu sweater-sweater bekas, kualitasnya bagus, dan itu tuh masih worth it banget kalau misalnya dipakai. Dan harganya juga aku jualnya murah dan oke banget, pokoknya kualitasnya bagus. Yang penting udah dicuci. Jadi orang udah dibeli langsung pakai juga bisa, karena udah sebelumnya udah dicuci gitu, udah wangi. Dan pokoknya nggak ngecewain lah guys katanya barang ini. Jadi gini, buat pre-love itu kayak si Teh Wulan ini ngepost satu barang nih, dan satu barang itu kalau misalnya udah laku dan itu emang nggak disediain lagi gitu. Jadi kalau udah laku ya udah gitu, sold ya udah gitu ya Teh. Iya, jadi intinya satu gambar, satu stok gitu. Jadi nggak ada restock gitu ya. Jadi tetehnya nggak restock. Kalau memang dia lagi ngepost terus emang itu ada gitu ya. Iya. Ya berarti memang barang itu masih ada. Tapi kalau misalnya udah sold ya si teteh itu berarti nggak ada barang itu lagi gitu guys. Iya. Jadi kalau misalnya buat kalian yang pengen nyari barang-barangnya, kalau si teteh ngepost di Kinda Shoot-nya, kalian langsung aja kalau misalnya memang pengen beli barang itu dan minat juga ya udah langsung Iya. aja beli ya Teh ya. Selain kerja di bioskop juga kerja sampingan. Nah Teh, aku pengen nanya nih, suka dukanya di kerja di dunia perbioskopan apa Teh? Ini sukanya aja deh, apa selama ini? As you know, kalau misalnya kerja di bioskop itu kan seringnya tuh nonton, dan itu salah satu keuntungannya. Jadi ada film baru, kita tuh selalu update dan selalu tahu film itu. Gitu. Jadi kalau masalah perfilman di dunia bioskop tuh ya pasti yang kerja tuh update duluan ya guys ya gitu kan. Oh, pastilah itu mah enaknya udah tahu jadwal film apa yang paling rame gitu ya. Sukanya tuh itu ya Teh ya kalau di kerja di bioskop gitu. Selain itu ada lagi nggak Teh kira-kira untuk sukanya di kerja di sebagai apa sih namanya tuh kerjanya Teh? Disebutnya guide. Guide. Kalau yang kayak aku. Guide. Ya untuk di guide itu kerjanya apa sih Teh? Selain suka yang tadi ada lagi nggak? Iya, banyak. Apalagi kalau misalkan di kasir, aku seneng banget kalau di kasir. Ya emang sih, itu kalau di kasir tuh maksudnya berhadapan langsung sama customer, aku seneng karena selain aku bisa ngobrol sama customer, aku juga bisa tahu sifat-sifat customer gitu. Jadi secara tidak langsung tuh, tipe-tipe customer tuh ada kayak gini ya, ada kayak gini. Jadi itu ilmu juga buat aku gitu. Oh gitu guys. Nah jadi dari setiap sisi apapun kita bisa ngambil pelajaran ya Teh ya, Ya, dari betul. manapun itu gitu Ya. ya. Oke, Teh buat di sukanya kan banyak tuh tadi ya, ada beberapa hal. Kalau dukanya ada nggak Teh? Kira-kira siapa tahu
ada yang seprofesi juga sama Teteh dan ngalamin hal yang sama. Mungkin Teteh bisa sharing ke teman-teman yang satu kerjaan juga sama Teteh. Sebenarnya kalau menurut aku ya, aku pribadi dukanya tuh nggak ada, yang namanya juga pekerjaan ya harus disyukuri. Betul, Cuman Nah, guys, betul. nggak enaknya pulangnya malam. Jadi untuk cewek-cewek yang pulangnya malam, ya kerja apapun lah pulangnya malam, itu namanya juga tuntutan kerja kan, pulangnya jam segitu. Jadi pokoknya buat kalian cewek-cewek yang pulangnya malam tetap semangat aja dan jangan lupa bersyukur. Nah guys, betul. Pokoknya buat yang seprofesi sama Teh Wulan, ya pokoknya tetap semangat gitu guys ya, meskipun pulangnya malam ya, karena itu memang tuntutan kerja, mau gimana lagi gitu ya. Kalau emang kita nikmatin kerja itu dan kita syukurin kerja itu ya pasti sesulit apapun atau secapek apapun ya pasti nggak akan rasa capek gitu kalau kita syukurin kerja itu gitu ya. Ada ini nggak sih kayak kepikiran buat nyari pasangan di tahun 2020 ini? Ini aku pengen tahu aja sih ya. Sambil ngobrol santuy kan ini. Ngobrol santai bareng Wulan. Nah, ngobrol santuy bareng Teteh Wulan gitu guys ya. Kalau aku pribadi sih sebenarnya ya namanya juga setiap orangnya pasti pengen lah, maksudnya punya yang pendamping gitu ya, maksudnya punya pacar gitu. Cuman karena posisinya aku juga kan kuliah. Oh, si Tetehnya kuliah guys, gila. Kirain gue nggak kuliah anjir. Enggak, serius gue baru tahu karena waktu dari awal cerita si Teteh tuh bilang ya cerita kerjanya tuh cuma di Access1 sama ada yang tadi itu ya online shop tuh kan baru diceritain tadi. Dan gue gila baru tahu barusan si Teteh ternyata kuliah juga guys. Pokoknya aku kuliah, abis kuliah langsung kerja, terus sampingannya kalau udah di rumah langsung main HP kan, balesin chat yang di Instagram itu. Nah, jadi untuk kepikiran pacaran itu aku nanti kasihan sama doinya. Aduh guys. Maaf ya agak pribadi, cuman dia nanyanya gitu. Ya nggak apa-apa kan, ini lebih ke pribadi tuh biar orang lain juga tahu gitu. Siapa tahu ada yang pengen dapat ilmu dari Teteh gitu kan. Siapa tahu juga mengedukasi juga teman-teman di sana gitu kan yang satu kerjaan gimana gitu. Menurut aku pribadi, karena aku waktunya kurang, jadi aku nggak dulu deh kalau untuk pacaran gitu ya. Karena aku kasihan ke doinya nanti nggak punya waktu. Nah gitu Ya, guys, gitu. jadi si Teteh tuh nggak mau pacaran karena takut kasihan ke doinya, terkecuali kalau doinya mengerti guys. Gimana itu, Teh? ya karena sampai sekarang belum menemukan, jadi ya nanti dulu deh. Ya mudah-mudahan di tahun ini cepat menemukan ya Teh ya gitu ya. Secepatnya guys, kita doain aja ya secepatnya gitu. Pokoknya yang terbaik, yang inilah buat si Teteh gitu ya. Ya pokoknya pesan aku untuk kita-kita nih yang masih muda harus manfaatin kesempatan. Jangan gengsi, pokoknya kalau misalkan gengsi lu bakal nyesel. Karena apa? Karena kalau lu gengsi banyak banget kesempatan yang bakal lo lewatin. Ya jangan karena masih muda terus pengen bucin karena ngelihat SG orang lain gitu ya, jadi pengen punya pacar, terus jadi iri, envy, terus jadi gue kapan. Nah itu jangan, mending cari kegiatan lain yang positif agar hidup lo lebih produktif aja sih gitu. Ya selagi kita bisa buat ngelakuin hal yang memang positif gitu di waktu muda ini, ya kenapa enggak gitu. Sebenarnya yang ngalamin hal yang sama kayak aku, maksudnya pekerja gitu ya, bukan hanya di profesi aku aja, bahkan banyak profesi yang cewek aja harus pulang malam gitu karena tuntutan pekerjaan. Jadi sebenarnya itu bukan duka, tapi itu resiko. Kalau menurut aku, resiko kerja emang kayak gitu. Jadi ya harus menerima kan, namanya juga kerja. Tapi ingat harus tetap bersyukur. Karena apa? Karena kita tuh pulang malam itu karena kita berpenghasilan gitu, maksudnya ada hasil dibandingkan kita main aja tapi nggak ada hasil. Nah itu satu prinsip yang sangat bagus gitu guys ya menurut gue. Di samping kerja yang sesulit apapun atau secapek apapun ya, meskipun itu tuntutan, tapi di balik itu juga pendidikan memang pentingnya ya, betul. Jadi Wulan juga tetap sama, nggak ngelupain di hal pendidikannya gitu ya, meskipun memang kerja juga harus gitu. Nah mungkin ya buat kalian juga yang satu profesi, satu mungkin sama juga kayak Teh Wulan ini gitu ya, yang kuliah iya, terus memang yang kayak kerja juga iya, atau ngebisnis online shop juga, ya tetap terus semangat, jangan sampai patah semangat gitu guys ya. Pokoknya terus coba hal-hal yang baru lah buat kalian yang memang lagi ngerintis dari nol gitu, apalagi gitu ya. Ya ini gue sih bukan kayak nyeramain, cuman ya lebih ke sharing aja gitu ya. Karena sama kayak yang gue lakuin juga ketika emang itu ngerintis dari nol, yang meskipun sedikit gitu ya perkembangannya, tapi lama-lama dari pengalaman yang udah kita dapat tuh bisa makin gede lagi gitu ya kesananya. Sama juga kayak di bisnis online shopnya Teh Wulan gitu ya. Teh awalnya gimana? Jadi sebenarnya kalau namanya juga usaha pasti ada pasang surut, pasti ada. Di saat lagi banyak pembelinya alhamdulillah, kalau lagi sepi juga ya tetap harus bersyukur. Dan
kita tuh harus mencari lagi gimana sih caranya biar menarik lagi konsumen kayak gitu sih. Jadi memacu otak untuk berpikir gitu, mencari hal-hal yang bisa bikin menarik orang. Dan harus hati-hati kalau usaha, karena apa? Karena dulu aku pernah sempat ngalamin ketipu. Oh, ketipu. Nah, Iya, boleh ketipu. di-sharing Teh biar siapa tahu ada yang satu ini juga ya, satu usaha juga atau sama, biar nggak ketipu sama apa yang dialamin Teh Wulan. Boleh di-sharing Teh? Jadi waktu itu karena jadi dia tuh mau transfer, tapi pas mau transfer itu tiba-tiba dia minta nomor kartu yang di ATM itu kan ada yang banyak angkanya itu, di depan kartunya yang banyak angkanya. Pokoknya kalau misalkan kalian ada yang minta nomor kartu kalian itu jangan dikasih. Karena apa? Karena itu tuh fatal banget, bisa ya maksudnya bisa narik saldo kalian lah gitu, jadi nyuri saldo kalian melewati itu. Jadi harus hati-hati. Waktu itu aku ketipu hampir 2 juta sih, cuma kan lumayan gitu ya 2 juta untuk online shop. Yang waktu itu aku masih baru merintis, karena sekarang tuh udah 1,5 tahun. Dan waktu itu tuh baru setengah tahunan lah, jadi masih baru-baru, jadi omsetnya juga belum terlalu gede, tapi udah kena tipu yang lumayan gede gitu. Jadi harus hati-hati buat kalian yang udah mulai merintis usaha gitu. Nah guys, suatu pengalaman juga ya mungkin buat kalian yang sama memang benar ngerintis usaha. Ini pengalaman Teh Wulan juga bisa dijadiin pengalaman yang sangat berharga juga. Ya pokoknya buat kalian yang sama bisnis online shop juga kayak Teh Wulan, nah hati-hati jangan sampai kejadian yang Teh Wulan alamin kejadian juga terjadi sama kalian juga gitu ya. Ya ini jadiin pengalaman berharga aja gitu. Ya kita sekalian sharing aja apa bisnis yang dijalanin Teh Wulan ternyata ya sempat kena tipu juga. Jadi kalau ada yang minta nomor ATM yang di depannya itu tuh bukan nomor rekening ya, nomor yang di ATM-nya jangan sampai kalian kasih, karena nanti saldo kalian tuh bisa kesedot ya Teh Wulan ya. Iya. Nah, karena Teh Wulan juga ruginya agak lumayan guys, bisa jadi pengalaman berharga juga gitu ya. Nah mungkin buat ngobrol-ngobrol santai bareng Teh Wulannya segitu aja dulu guys. Kurang lebihnya mohon maaf. Kedepannya insya Allah mungkin kita bakal sering-sering bikin vlog, entah itu bahas apa. Nah pokoknya tunggu terus di Arafi Channel gitu ya. Yang jeleknya jangan diambil, yang positifnya silakan ambil. Mudah-mudahan pengalaman yang kita alamin juga di sharing di sini, siapa tahu bermanfaat juga buat kalian, khususnya yang nonton video ini. Mungkin segitu aja dulu. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Teh, sekarang kita bareng ya. Gak apa-apa deh. Sekarang kita bareng, nanti ketika closing aku bilang salam Arafis gitu ya. Tete gini ya. Oh iya. Oke siap. Oke mungkin untuk videonya segitu aja dulu. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Salam Arafis. Arafis.